Aduh, memang ya ini bener-bener gue kagak dikasih napas sama masalah-masalah yang ada di lalu lintas di jalanan. Belum lama ini ada ini guys, kejadian lagi. Ini gara-gara gue kan aktif ya liatin postingannya dan storynya Bodat Nation ya, Instagram Bodat Nation, yang dimana memang bagi gue Bodat Nation itu sarana untuk mencari mencari file-file perkara berkas-berkas perkara, riwayat-riwayat kejadian di jalan raya tuh banyak di situ, apalagi yang memang patut dibahas gitu kan. Sehingga gue yang merasa diri gue tuh sangat-sangat kritis gitu ya, karena gue tuh segini, kritis itu misalnya lu bilang sombong banget lu bang, ngaku-ngaku kritis gini. Kritis itu nggak selamanya baik teman-teman. Kayak gue itu merasa kekritisan gue itu kadang menjadi senjata buat diri gue sendiri gitu kan. Tapi ya ada sisi positifnya di mana gue jadinya nggak gampang percaya ke orang, gak gampang tertipu muslihat-muslihat yang orang berikan gitu kan, gak gampang terpengaruh sama orang meskipun itu adalah orang yang gue cintai gitu kan. Gue tuh selalu berpikir dulu gitu sebelum gue tuh mempercayai sesuatu gitu. Tapi kadang-kadang itu bisa jadi kayak pukulan buat gue, karena gara-gara gue kritis itu banyak juga yang orang tuh gak mau temenan sama gue gitu. Kayak nganggepnya tuh gue terlalu mikirin terlalu gitu kan, kayak terlalu overthink gitu menurut mereka. Cuman sih gue nggak ngerasa begitu ya, cuman itulah gitu. Itu sebenarnya menurut gue adalah benefit dan kekurangannya menjadi orang kritis. Tapi kan jadinya gue ini ya cepet kayak pengen berkomentarnya tuh cepet gitu loh, kayak gue mikir ini bener gak ya gitu. Nah karena kenapa gue itu membahas kritis, karena gue itu melihat dari segi yang berbeda dengan Bodat Nation untuk saat ini. Bodat Nation itu dalam artian admin Bodat Nation ya. Kalau yang gue lihat dari Bodat Nation itu adalah Bodat Nation memang tidak membenarkan dan tidak menyalahkan pengguna motor yang inilah ya, yang pakai moge. Nanti gue jelasin kok kenapa nih tiba-tiba mau moge nih, ntar gue jelasin. Tapi sepertinya Bodat Nation itu juga seakan-akan dalam tanda kutip tuh menyalahkan si anak. Nah ini ada anak nih, berarti kan kalian pasti penasaran apa sih ini gitu. Gini ya, jadi ada satu akun Instagram yang dia punya akun YouTube juga, namanya itu Cornering ya, Indonesia Cornering ya. Tadi gue cek Indo Cornering. Ini tuh Indo Cornering tuh udah eksis dari awal-awal ya, dari lama gitu. Awal-awal pokoknya tuh zaman-zaman BSD tuh rame bocah-bocah cornering gitu, itu udah aktif dia gitu loh. Nah jadi udah lama dan gue udah tahu dari lama juga, tapi memang gue nggak follow karena gue nggak setuju dengan kegiatan cornering, kecuali cornering yang memang dilakukan di pada tempatnya. Tapi kan kebanyakan ya begini ya, kayak di video ini juga memperlihatkan beberapa aktivitas cornering beliau sebagai pembuat YouTube, sebagai content creatornya, sebagai motovloggernya. Itu ada di dalam sini juga. Dia di jalan raya, jalan publik, dia melakukan cornering ya. Ini boleh debatkan oleh siapapun, tapi kan kita harus tahu ya, semua orang tuh boleh berpendapat yang berbeda-beda. Nggak harus semua orang tuh setuju dengan cornering kan. Jadi kalau gua setuju dengan cornering, tapi cornering yang dilakukan pada tempatnya, bukan pada jalan umum kayak gitu. Karena apapun kegiatan yang berkaitan dengan racing, berkaitan dengan kompetisi dilakukan di jalanan umum yang bukan memang diperuntukkan untuk kompetisi, itu salah. Termasuk misalnya nih lomba lari nih misalnya gitu kan beberapa hari yang lalu kan beberapa bulan ya, tahun lalu itu kan ada ngetren kan balap lari gitu kan. Biasanya balap liar nih, balap lari memang lebih positif kalau dipikir-pikir, lebih positif, tapi kan tetap aja itu kan bukan arena kompetisi, yang menjadikan hal itu juga tidak baik lah untuk dilakukan kan, seperti itu. Nah jadi ya kayak gitu ya, gue cornering juga kurang setuju kalau di jalan raya, tapi kalau di Sentul setuju. Nah terus di video ini ya, nanti gue tampilkan cuplikannya sedikit aja ya, karena ini adalah videonya orang lain. Gue cuman biar kalian lebih jelas, atau enggak gini deh, gue nggak usah lampirin videonya, kalian nonton videonya yang berkaitan aja gitu kan. Itu jadi dia itu ya biasa di BSD, dia pengen ke suatu tempat yang tempat ngumpulnya anak-anak motor itu ya, teman-temannya dia juga ada di sana. Sebentar aja sebenarnya, video itu sebentar aja. Cuman tiba-tiba yang bikin perpanjang videonya ini adalah ada bocah, ada anak kecil ya, gue nggak tahu di bawah umur apa gimana, cuman kelihatan masih muda, masih kecil, masih underage. Itu dia
kayak tidak terima. Dia pikir dia dihalang-halangi oleh pemotor itu gitu loh, yang mengendarai moge atau adminnya si Indo Cornering gitu loh. Yang menurut gue lumrah dia merasa begitu. Ntar gue bahas ya kenapa ya gitu. Mungkin kalian kok lumrah sih bang, kalau di videonya gue lihat kayak biasa-biasa aja, bawahnya gini-gini. Dan oke, ntar kita bahas nanti setelah gue jelasin ya ininya keseluruhannya. Lalu terus yang kedua, dia itu merasa digeber juga sama pengendara moge itu, yang gue bilang juga wajar, totally fine ya, wajar D ya. Jadi kalau Ade merasa dihalangi, merasa digeber, itu wajar. Walaupun adminnya Indo Cornering ini tidak menggeber, tidak menghalangi, it's okay ya. Itu memang terkadang kita suka punya perasaan seperti itu. Dan boleh nggak gue utarakan? Boleh, asal dengan cara yang betul. Nah, yang gue lihat di sini adalah kesalahan adanya ini adalah satu, tidak memakai helm. Dia ini bawa helm, teman-teman. Dia ada helm, cuman dia nggak pakai. Mungkin karena pikirnya deket dari rumahnya. Kan di BSD itu belakang ada perumahan yang underprivileged ya, buat orang-orang underprivileged. Yang ya kita tahu sama tahu lah teman-teman ya, kalau misalnya motornya udah begitu, ya kan mungkin bisa dilihat dari pakaiannya, mungkin kurang seberuntung kita, kurang sebaik kita. Itu ya kita bisa tahu Ade ini berasal dari keluarga yang underprivileged, yang dimana keluarga underprivileged ini, maaf, gue harus menyampaikan keluarga underprivileged ini lebih cenderung merasa mereka tidak punya privilege. Ngerti gak maksud gue? Privilege itu kan suatu hak istimewa ya, kata tepatnya hak istimewa. Misalnya lu orang kaya gitu, yang simpel-simpel aja gitu kan, lu bangun aja mungkin makanan udah di atas meja lu mau sahur semua udah all set up lah gitu, dengan rapi, dengan teratur. Terus lu mau naik motor ada, bebas pilih motor yang sport, motor yang matic. Tapi kalau yang Ade ini kan, ya keluarga Ade ini mungkin ya nggak seperti itu teman-teman gitu loh. Itu aja nggak sebaik kita, nggak seberuntung kita gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan hukum. Tapi ada poin yang gue catat dari perkataan Ade ini. Ketika Ade ini digertak oleh pengendara moge, yang gue rasa itu adalah adminnya Indo Cornering, dia bilang, ya kan, ini negara hukum, ya, ini negara hukum, Dek. 2 jempol buat Ade deh. Kalau bisa 4 jempol nih, pakai kaki juga. Ade ini dia sadar, ya, dia sadar dia underprivileged. Dia sadar ketika dia berurusan dengan hukum belum tentu dia menang. Dia sadar itu. Dia sadar, men. Dan kenapa gue bilang dia sadar? Karena dia sebelum berargumentasi juga, atau ya dia udah berargumentasi beberapa kali, cuman terus habis itu dia kayak napas dulu mungkin ya, terus habis itu dia bilang jangan mentang-mentang motor bagus, dia bilang gitu, motor gede, motor bagus gitu kan, motor mahal. Terus dia bilang, ditanya dia sama yang pakai moge itu, emang motor lu jelek? Dia bilang, ya motor gue biasa aja, kata dia gitu. Itu adalah satu pemikiran atau perkataan yang bisa mencerminkan pemikirannya dia, bahwa dia itu sadar bahwa dia itu adalah orang underprivileged. Karena begini teman-teman, kalau misalnya kita yang punya privilege, punya hak istimewa karena kekayaan kita, karena jabatan kita, karena posisi kita, karena status kita itu gak bakal kayak gitu. Misalnya nih, gue sebagai orang yang mungkin punya mobil ya, gue punya mobil, alhamdulillah gue punya motor beberapa ya kan, alhamdulillah gue bisa pilih mau naik matic, mau naik sport, gue mau naik motor touring, itu gue tinggal pilih aja, semua ada di rumah gue, alhamdulillah. Ini bukannya sombong ya, tapi untuk menjelaskan gitu, lebih jelas lagi. Nah, gue tiba-tiba pilih naik motor pembantu gue nih, ya kan. Terus misalnya nih gue kayak adenya ini, terus gue gue memiliki perasaan yang sama dengan adenya misalnya gitu. Terus gue bilang, ngapain bang, halang-halangin gue bilang gitu. Terus dia nggak terima kayak yang berkaitan tadi ya, kayak abangnya tadi nih yang pakai moge gitu. Napa gitu, langsung bentak-bentakan. Gue mah tinggal santuy aja, karena gue tahu gue ada backingan, gue ada apa, gue ada ini, santuy kan, kayak ya elah nih orang geretak-geretak gue kan gitu kan, pemikirannya kan seperti itu. Karena gue pribadi pernah gitu mengalami hal itu gitu loh ya. Bahkan sama oknum polisi pun pernah mengalami hal itu teman-teman. Tapi gue santuy karena gue punya uang, gue punya
channel, gue punya kenalan, dan gue selalu menang. Terus terang aja, karena gue itu gak setuju kalau gue emang gak salah. Kalau gue salah, gue tanyalah polisi yang suka nongkrong di daerah Tomang, suka nongkrong di Jakarta Selatan, Pondok Indah situ-situ. Tilang men, gak ada urusan. Gue misalnya naik jalur busway, gue tau gue salah, gak ada, tilang pak gitu. Bahkan ada beberapa oknum polisi yang nanya, mas ini gak apa-apa saya tilang aja? Gak apa-apa, tilang aja. Gue selalu gitu, gue gak pernah ngambil advantage dari apapun kalau memang gue salah, ya kan? Gitu kan, terkadang kita bandel ya gak masalah kan. Cuman kalau misalnya kita harus bertanggung jawab, ya kita kan akan laksanakan gitu kan. Kita harus bertanggung jawab gitu loh. Kalau lu kabur itu banci, ya kan? Gue gak mau kayak gitu, gue gak mau jadi banci, ya kan? Nah, kayak gitu tuh istilahnya tuh. Kita merasa kita benar, kita punya privilege, kita punya sesuatu yang bisa kita unggulkan, kita pasti lawan balik. Kita pasti kayak lawan baliknya, tapi bukan yang ini ya, tapi yang santuy gitu, nggak ngerendahin diri kita sendiri. Kalau ade itu kan ngerendahin diri sendiri kan secara nggak langsung kan. Kayak motor gue mah biasa aja pakai ditepok tuh speedometernya tuh. Dek, gue sebagai bikers, gue sebagai pemotor, gue salut. Terus terang gue salut. Keberanian itu belum tentu dimiliki sama orang yang lahir di keluarga underprivileged atau di keluarga kurang mampu. Itu berarti gue bisa melihat bahwa solidaritas di lingkungan lu itu mungkin kenceng. Karena lu juga bilang ke abangnya ini yang pakai moge, lu pukul gue kan, si abangnya itu kan ngancem untuk mukul kan. Nanti ini juga ada yang unik nih, ada yang lucu nih dari yang ngancem pukul ini. Dia bilang, kalau lu mukul muka gue, habis nama lu di sini. Percayalah bang, itu asli. Jadi jangan underestimate daripada power dari brotherhood ini, men. Lu keras ya, mereka keras. Terus terang, gue harus terus terang, itu beneran. Nah lucunya tadi kan gue bilang ada lucunya nih. Ketika abis yang bersangkutan, si abang jago ini, dia ngancem mukul muka, terus kan dia bilang, pilih gue pukul muka lu di sini apa lu jalan? Mending lu jalan. Tapi dia nggak jalan-jalan kan tadinya gitu ya, si ade itu nggak jalan-jalan. Terus si abang ini gak jadi mukul. Dia bilang, gue gak bakal mukul muka lu kalau lu gak mukul gue duluan. Bang, di mana konsistensimu sebagai seorang laki, bang? Di mana bang? Lu bilang kalau dia gak jalan, lu pukul gitu loh. Dan dia gak jalan, dia nunggu men. Dia nunggu sambil peringatin aja, lu kalau mukul gue, nama lu habis di sini. Dia nunggu aja. Baru dia jalannya setelah dia bilang, gue gak bakal mukul lu kalau misalnya lu gak mukul gue duluan. Ya dia jalan lah, dia orang dia gak mau mukul kok. Bener kan? Iya kan, gue juga kalau jadi ade itu juga, ya sedeng nih orang tadi bilang mau mukul, tapi gak jadi mukul. Terus nyuruh gue mukul duluan, ya mending gue jalan. Ya orang begini mah kagak usah diladenin kan. Terus pas disamperin nih si abang jago ini nih sama temennya gitu naik X-Max, ditanya kenapa lu? Itu tadi begini-begini. Terus gue ajak ribut, tapi takut. Lah, bang bukan takut bang, dia gak mau mukul lu. Dia gak mau mukul lu karena lu yang bilang mau mukul duluan. Itu tuh udah ininya laki, udah pakemnya laki. Dia ada ini ya nunggu aja. Kalau lu bisa lihat di videonya, nunggu aja dia. Nah sekarang gue mau jelasin ya. Itu udah cukup lah ya, kita udah gitu, kenapa sih dia? Oke, kita udah cukup sama dia. Coba terus kita ke perasaan adeknya ini. Kenapa dia bisa? Gue bilang tuh dia boleh, nggak masalah dia punya perasaan seperti dihalang-halangi dan digeber. Pertama ya, ini biar kita tahu teman-teman. Gue itu pernah mengalami hal serupa sama apa yang dialami oleh Bang Jago ini. Ketika itu gue memakai motor CBR 250 RR dengan knalpot R9 H2 seri H2. Nah, gue nggak tahu kenapa kalau kata orang-orang R9 H2 itu seharusnya adem, tapi di gue itu malah cempreng banget, kayak gak asik gitu. Dan gue lagi jalan santuy, tiba-tiba ya ada bapak-bapak
yang berhentiin gue. Terus gue bilang, maaf pak, ada apa ya? Saya nggak ngerasa nabrak bapak, nggak ngerasa nyenggol bapak. Saya mohon maaf banget pak kalau saya mengganggu bapak. Terus dia bilang, jelas mengganggu lah mas. Dia langsung ngegas kan, ngapain mas geber-geber saya? Geber-geber? Saya nggak geber-geber pak. Tadi jelas banget mas tuh geber-geber saya. Ternyata nih teman-teman ya, ternyata apa yang kita dengar dengan apa yang orang lain bisa dengar itu bisa berbeda gitu loh. Bisa berbeda. Jadi nih gue pernah waktu Sabi itu masih pakai R25 dengan knalpot yang wah parah itu ya, short pipe gitu kan. Ini banget, suaranya tuh bising banget. Itu tuh gue dengernya dia kayak geber nyeng gitu-gitu. Padahal enggak. Pas gue nonton di YouTube-nya si Sabi itu enggak ada gitu. Di tangannya juga lempeng aja. Mungkin tuh angin atau apa itu bisa menyebabkan itu. Antara helm atau angin tuh bisa, teman-teman. Ternyata ya, pas gue, loh perasaan lu geber-geber tadi, Van? Enggak anjir, gue biasa aja. Iya ya, tangan lu juga geber-geber. Emang gitu suara knalpotnya dibilang gitu. Tapi gue dengernya tuh bukan hanya bising tapi geber-geber. Satu itu kenapa gue lumrah, itu hal yang lumrah, kesalahpahaman gitu loh. Dan itu resiko kita memakai knalpot racing, ya. Jadi gak usah komplain kalau misalnya ada kejadian seperti ini di jalan yang lu alami ketika lu memakai knalpot racing. Itu pilihan lu harus bertanggung jawab, ya. Terus yang kedua, masalah dihadang-hadangi atau dihalang-halangi gitu ya. Atau dia bilang nyaris nyerempet atau gimana. Sudut pandang kita dengan sudut pandang orang lain juga berbeda, teman-teman. Pandangan kita mungkin dari spion dari apa? Gak deket-deket amat kok. Tapi bagi orang lain udah lumayan deket gitu. Itu wajar. Itu something yang benar-benar wajar banget. It's okay, gak masalah. Ketika ada orang menyampaikan gitu, kita baiknya apa? Kalau memang kita lebih dewasa, kita lebih, ya itu tadi, punya hak istimewa misalnya ya teman-teman ya, kita lebih baik apa? Minta maaf. Minta maaf itu sejatinya bukan hanya untuk orang yang salah, tapi juga untuk orang yang dia itu mengaku dosa, mengaku kita itu tidak pernah luput dari namanya dosa. Dan itulah sifat manusia, pendosa. Makanya kita butuh Tuhan, kita butuh Allah sebagai tempat kita memohon ampun dan meminta agar hidup kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita itu selama masih manusia, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Kita itu minta maaf aja, apa susahnya? Rasulullah aja minta maaf kok, walaupun dia sangat-sangat suci. Kan kalau di agama Islam begitu, teman-teman. Coba bayangin, Rasulullah itu minta maaf. Orang sesuci beliau, ya, Rasul minta maaf. Kita ini yang hina ini kok bentak-bentak, ya. Ini gue yakin agama lain juga ngajarin hal yang sama kok. Gue yakin semua agama tuh baik ya. Jadi ini berlaku untuk agama lain juga gitu kan. Bukan mentang-mentang gue bahasnya cuma Rasul karena gue emang Islam, jadi lu bisa bilang, ah itu kan agama lu. Ya gak juga lu. Gue yakin agama lu juga mengajarkan hal yang sama. Minta maaf dulu. Apa susahnya sih? Maaf deh, cuman saya gak ngerasa demikian. Mungkin ini kali ya, kita salah paham aja. Maaf ya dek, gak kenapa-napa kan. Kita kan udah dewasa ya, gitu loh. Seenggaknya udah di atas 20 tahun. Ayolah, sering-sering ngalah, sering-sering minta maaf, ya. Ngasih pelajaran boleh, ya kan. Gue juga gak mau benarkan adek itu ngomong ngentot apa-apalah itu. Maaf ya, cuman gak mau benarkan. Gue kalau jadi abang jago ini juga, pertama yang gue lakuin minta maaf. Ada kesalahpahaman tuh minta maaf. Terus gue pasti bilang ke dia, cuman deh gini deh, ya, lebih baik adek ngomongnya dijaga. Ya, kalau abis itu dia bentak-bentak lagi, ya udah. Kalau gue sih mendingan, ya udah deh, ini lagi puasa, gue nggak mau ribut gitu kan. Udah gitu, gue juga udah minta maaf, gue cabut ya, gitu. Lu hati-hati di jalan, gue gitu aja beres. Gitu men, ya. Jadi ini moga-moga bisa menjadi pelajaran untuk kita
ke depannya, ya. Bahwa ade itu salah, udah ngomong kasar itu salah. Nggak ada pembenaran untuk itu. Tapi kita yang menjadi orang yang lebih dewasa, apalagi kita punya moge, dalam artian itu adalah kita orang yang sangat-sangat mampu dalam segi ekonomi dan punya privilege yang bisa kita miliki, ya gunakanlah dengan wise, dengan bijak gitu. Jangan sampai lu ya menyakiti hati orang lain gitu kan, ya, atau malah melampaui hukum. Jangan sampai kayak gitu. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Lagi puasa udah santuy ya, kita maaf-maafan, kita salam-salaman ya, kita sama-sama saling menghormati gitu ya. Emosi-emosi di jalan tuh wajar, tapi kita harus bisa maintain, harus bisa jangan berlarut gitu ya, jangan berlarut-larut, jangan terpancing emosi ya. Dan sampai jumpa di video berikut ya.